Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua, ibu-ibu. Apa kabar ini siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi begini, kita akan melakukan coaching. Saya sebagai pengamat, kemudian Bu Tina nanti yang akan menjadi coach dan Bu Rian menjadi coach. Nah, pada kesempatan ini nanti ada beberapa hal yang harus kita sepakati, diantaranya yang akan saya amati itu ada presentasi, yaitu kehadiran ibu dalam menanggapi coaching, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari Bu Tina, kira-kira yang ingin saya bantu untuk mengembangkan dari ketiga potensi tadi yang mana, Bu Tina? Yang mengajukan pertanyaan yang Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Berarti poin ketiga. Ya. Kemudian bagian spesifik mana yang nanti yang harus saya observasi? Sejauh saya bisa menggali informasi dan juga menggali permasalahan yang ada pada coaches. Oke, bagus nih Bu Rian. Terus kemudian apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Tina inginkan? Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot tadi bisa menggali lebih informasi dari coaching dan juga bisa mengatasi permasalahan pada coaching tersebut. Berarti nanti saya harus mengamati pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Tina kepada Bu Rian. Seperti itu, nggih? Apakah sudah siap untuk dilaksanakan? Insya Allah sudah Bu. Oke, silakan dilaksanakan. Nanti saya akan tetap berada di sini untuk mengamati jalannya coaching. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Tina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun sedikit capek nih Bu, habis ngajar kok sekarang ini rasanya capek. Kok tumben sekali ya Bu Rian itu merasa capek. Biasanya kan Bu Rian itu kan orangnya groovy ya, jadi semangat terus. Ini kok ada hal yang lain kok merasa capek, itu kenapa Bu? Oh jadi begini Bu, akhir-akhir ini murid-murid di kelas saya itu bagaimana ya Bu ya, sulit dinasehati, kemudian bertingkah semaunya sendiri Bu. Jadi saya itu bingung harus bagaimana. Bu Tina, apakah ada waktu untuk saya curhat? Mungkin dari sesi curhat itu nanti saya bisa mendapatkan pencerahan. Baik Bu, Alhamdulillah hari ini juga saya banyak waktu luang sehingga saya bisa meluangkan waktu, nanti kita bisa berbincang-bincang, bisa sharing bersama begitu Bu. Iya, Bu Tina, jadi saya itu tuh bingung Bu Tina. Akhir-akhir ini tuh murid-murid saya, terutama yang di kelas 1 itu sering bertingkah semaunya sendiri, susah diatur. Kemudian pengondisian kelas kan jadi memakan banyak waktu ya. Kemudian selain itu juga yang paling sering itu sering menjahili temannya. Jadi sampai ada yang nangis lah, sampai ada yang jengkel, sampai ada yang berantem dan sebagainya gitu. Begitu Bu. Jadi muridnya Bu Rian itu sekarang banyak yang susah dinasehati begitu ya. Iya. Nanti dari percakapan yang akan kita laksanakan, apa yang pengen Bu Rian harapkan dari percakapan yang akan kita laksanakan? Saya ingin setelah cerita dengan Bu Tina, ingin mengurangi kegalauan saya dan pasti saya ingin mendapatkan solusi dari Bu Tina. Apakah nanti yang akan saya lakukan ini sudah benar atau belum? Begitu ya. Jadi baiklah, yang pertama, apakah yang Bu Rian lihat di gambaran kelas sekarang pada murid-murid Bu Rian? Jadi sekarang ini murid-murid di kelas saya ini Bu Tina itu susah diatur anaknya, terutama yang laki-laki ya Bu. Mereka itu ketika pelajaran itu sering bermain ke sana kemari sendiri, kemudian ngobrol dengan temannya, kemudian menjahili temannya, mengambil temannya apalah yang diambil ada saja tiap hari.
kemudian selain itu nanti kesenggol temannya sedikit berantem, kemudian menjahili anak-anak perempuan sampai nangis dan kelas jadi kacau lah Bu. Kemudian pengondisian kelasnya itu saya merasa kesusahan dan kewalahan Bu. Terus bagaimana perasaannya Bu Rian itu bagaimana terhadap siswa juga terhadap kelasnya yang seperti itu bagaimana? Perasaan saya ya gimana ya Bu ya, mau jengkel ya jengkel, tapi kalau marah kan tidak boleh marah sama muridnya. Kelas 1 kan percuma kita marah juga, mereka belum tahu. Nah, kemudian saya itu lebih ke merasa galau dan bingung sih Bu, bagaimana saya bisa mengondisikan kelas kembali biar bisa stabil, terkondisi, kondusif dengan baik. Gitu ya Bu. Lalu apa yang ingin Bu Rian lakukan pada situasi saat itu? Yang ingin saya lakukan tentu saja bagaimana caranya saya bisa mengkondisikan anak murid saya biar kelasnya itu kondusif, kemudian pembelajaran dapat kembali kondusif dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Apalagi ini kan sudah mau tes ya Bu Tina, ya seperti itu Bu Tina. Apakah ada ide-ide kreatif dari Bu Rian untuk mengatasi masalah itu? Pertama saya pasti ya Bu ya, sebagai seorang guru otomatis ketika anak didiknya bertingkah seperti itu, nakal-nakal seperti itu, pertama ya baru dinasihati saja. Awal-awal dinasihati, murid-murid saya bisa nurut sih Bu. Kemudian lama-kelamaan nasihat saya tidak mempan. Nah kemudian saya berikan ancaman atau hukuman Bu. Nah awal-awalnya itu bisa terkondisi Bu, mereka takut dengan hukuman yang saya berikan. Tapi lama-kelamaan ketika tidak ada saya, hal itu juga diabaikan juga. Nah kemudian saya berpikir lagi untuk membuat kesepakatan kelas. Nah setelah membuat kesepakatan kelas itu bisa sih Bu membantu saya untuk mengkondisikan kelas, siswa-siswa dengan kesadarannya itu bisa kembali kondusif. Tapi saya masih ada kegalauan juga sih Bu. Mungkin murid-murid yang seperti itu apa karena pengaruh dari keluarga atau bagaimana, jadi saya masih merasa bingung juga. Berarti tadi yang seperti Bu Rian katakan kalau yang namanya pemberian hukuman memang tidak efektif ya Bu, karena tetap tidak membuat jera bagi siswa-siswa gitu ya. Lalu apakah ada alternatif solusi lain Bu selain yang sudah Bu Rian ungkapkan tadi? Mungkin saya yang belum saya lakukan itu, pikiran saya itu ingin mengadakan parenting kali ya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak bersikap seperti itu karena ada pengaruh dari keluarga juga. Nah mungkin dalam waktu dekat saya akan mengagendakan kegiatan parenting untuk mengundang orang tua siswa untuk berkumpul, kita membicarakan tentang perkembangan anak-anak. Begitu. Jadi ide atau solusi yang terdekat yang akan Ibu Rian lakukan yaitu parenting tadi ya Bu. Iya betul. Lalu bagaimanakah ide-ide Bu Rian untuk mengimplementasikan hal tersebut? Ya, saya akan mencoba untuk share di grup WA paguyuban kelas ya Bu ya, untuk membicarakan ini. Kemudian setelah itu saya akan mendiskusikan dulu kepada orang tua. Mungkin orang tua ada yang punya ide untuk mengatasi anak-anaknya, dan setelah itu ide-ide dari orang tua itu akan kita sharingkan bersama di acara parenting. Luar biasa sekali Bu Rian, berarti tidak hanya dengan siswanya juga tapi sudah ada kolaborasi dengan orang tuanya juga begitu ya. Baiklah, dari rencana yang sudah Bu Rian ungkapkan tadi, di posisi di level mana kira-kira Bu Rian? Mungkin itu masih di level 7 kali Bu, dan saya ingin mencapai sampai ke level 9.
Insya Allah semoga segera terlaksana ya Bu. Amin. Lalu kapan ide-ide burian ini kan dilaksanakan? Ide ini akan saya laksanakan segera ya Bu, ya mungkin dalam minggu ini karena ini sudah mendekati tes juga, sekalian nanti berpesan kepada orang tua untuk mendampingi siswanya dalam belajar sebelum tes. Ya. Luar biasa sekali. Lalu apakah komitmen yang membuat Burian untuk selalu bersemangat dalam melakukan rencana aksi ini? Saya ingin tetap mendampingi anak-anak, menuntun mereka Bu, biar mereka itu mumpung ini masih dasar, mumpung masih kelas 1, saya ingin mengajarkan sikap yang baik kepada mereka. Jadi itulah yang menjadi semangat saya untuk mengajarkan hal-hal yang baik, sikap yang baik, karakter yang baik untuk anak didik saya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi karakter baik itu muncul dari dalam anak ya, jadi tidak melalui paksaan tetapi intrinsik gitu ya, jadi muncul dari dalam anak. Baiklah Ibu Rian, apa yang sudah Bu Rian dapatkan dari sesi percakapan hari ini Bu? Dari awal percakapan saya tadi merasa bingung dan capek ya Bu ya, tapi setelah sesi coaching ini saya bertambah mantap, bertambah semangat untuk melaksanakan rencana aksi saya. Terima kasih ya Bu Tina. Alhamdulillah, semoga terlaksana ya Bu, berjalan dengan lancar dan juga anak-anaknya menjadi lebih menjadi anak-anak yang penurut seperti itu ya. Baik Bu Tina, terima kasih atas saran dari Bu Tina. Selanjutnya saya akan mencoba melaksanakan rencana aksi saya di kelas saya. Sama-sama Bu, tetap semangat ya Bu Rian. Ya, terima kasih Bu Tina. Action. Selamat untuk Bu Rian dan Bu Tina sudah melaksanakan coaching dengan lancar dan baik. Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Tina. Yang pertama, tadi saat pelaksanaan coaching, adakah kendala yang dihadapi oleh Bu Tina saat menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rian? Alhamdulillah, saat pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar Bu. Jadi saya juga sudah melakukan present, kehadiran penuh, juga mendengarkan dengan seksama juga, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, berarti 3 indikator yang ingin kita capai dalam coaching ini sudah dipenuhi sama Bu Tina. Seperti itu ya. Kemudian ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi sesuai dengan indikator ketercapaian. Tadi Bu Tina menjelaskan ada present, ada pertanyaan berbobot. Nah, coba itu dari masing-masing itu Bu Tina bisa bilang saya sudah mencapai, itu bisa ditunjukkan dari Bu Tina pada waktu apa itu? Oh iya, pada saat kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif, Bu Rian sebagai coach sudah bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan yang ada pada kelasnya, pada siswanya juga. Kemudian beliau juga sudah mengungkapkan bagaimana solusi atas permasalahan dari Bu Rian tersebut, dan juga solusinya juga sangat luar biasa, banyak sekali dan juga sangat menginspirasi. Itu dari kehadiran penuh Ibu. Dari mendengarkan aktif berarti Bu Tina sendiri sudah paham betul apa yang dialami Bu Rian, sudah paham betul solusi yang diberikan Bu Rian itu bisa membantu mengatasi permasalahan Bu Rian, seperti itu ya Bu. Kemudian ini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu. Oke. Tadi saya sudah mengamati Bu Rian dan Bu Tina. Dari ketiga indikator itu benar, sudah ketiga-tiganya dipenuhi oleh Bu Tina. Yang pertama ada kehadiran penuh. Di sini terlihat dari Bu Tina yang aktif menanggapi Bu Rian meskipun dengan anggukan kepala, berarti memang di sini Bu Tina fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rian. Kemudian di sini mendengarkan aktif. Di sini dapat terlihat dari bagaimana Bu Tina bisa memahami
bisa melanjutkan pertanyaan berikutnya sesuai dengan apa yang telah dijawab oleh Ibu Rian. Jadi apa jawaban dan pertanyaan dari Bu Tina dan Bu Rian itu nyambung sampai akhirnya menemukan solusi seperti itu ya. Kemudian dan membuat pertanyaan berbobot, inilah yang susah dari pelaksanaan coaching. Tapi selamat untuk Bu Tina, sudah terlaksana dengan baik, sudah bisa menggali permasalahan dari Bu Rian secara spesifik sehingga Bu Rian nyaman dalam melakukan sesi sharing. Kemudian Bu Rian yang semula bingung, aduh galau harus seperti apa, akhirnya bisa menemukan solusi-solusi. Cuma satu pesan saya Bu, untuk indikatornya mungkin bisa disampaikan di depan dan di akhir, jadi nanti Bu Rian sendiri bisa tahu, oh semula saya berada di level 7, kemudian Bu Rian bisa mencapai level 9, itu ada peningkatan apa yang bisa dirasakan dari Bu Rian. Jadi di situ nanti suatu ketika ada permasalahan, Bu Rian bisa tahu, oh aku kemarin permasalahan seperti ini, ada tindakan seperti ini, ternyata keberhasilannya bagus, bisa diterapkan untuk permasalahan-permasalahannya. Seperti itu Bu Tina, terima bisa kasih Bu diterima? Abi, ya, terima kasih sekali atas masukannya. Ada yang ingin disampaikan? Sudah, terima kasih Bu. Sudah cukup Iya. seperti itu. Selamat untuk Bu Rian dan Bu Tina. Semoga yang menjadi sharing kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk putra-putri kita untuk memajukan pendidikan mereka. Selamat siang. Selamat Bu Tina dan Bu Rian. siang. Ya.